Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-mu'allif Syekh Syihabuddin bin Ahmad Al-Hajar Al-Asqalani Nafanallah ahlana wa zurriyatana jami'al muslimin min barakatihi wa asrarihi ma'alum fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalah ar-rabi'ah al-arba'un, makalah yang ke-44 an ba'dil hukama, diriwayatkan daripada sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Siapakah orang-orang ulama-ulama ahli hikmah itu? Wahum utawi mereka itu alladzina, yaitu orang banyak. Yakunu yang ada siapa ladzina, yakunu yang ada apa qaulu, apa ucapannya para ulama-ulama ahli hikmah. Wa fi'luhum, dan pekerjaannya ulama-ulama ahli hikmah itu muwafiqan, itu selalu mencocoki li sunnati, pada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi yang dinamakan ulama ahli hikmah itu indikatornya adalah ucapannya, pekerjaannya cocok dengan sunnah Nabi. Kalau ada ulama ahli hikmah, dia itu ulama ahli hikmah, dia bisa bicara-bicara tentang hikmah, tentang kebijakan agama, tentang masalah-masalah agama, tapi bulet, jamaah tidak pernah, sholat tidak pernah, dan lain sebagainya. Itu bukan ulama ahli hikmah, itu ulama-ulama yang sesat, ya. Jadi indikatornya ulama ahli hikmah itu adalah ulama yang betul-betul perilaku dan ucapannya mencocoki dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makalahnya ulama itu? Samratul ma'rifah, utawi buahnya ma'rifat. Jadi di dalam Islam itu ada tingkatan ulama-ulama yang ahli ma'rifat. Ai idraki sifatillah, artinya adalah orang-orang yang sudah mampu idrak, ya, mampu bisa menyampaikan, menemukan sifat-sifatnya Allah Ta'ala mahlur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salasu khisalin, itu ada tiga macam. Yang pertama adalah al-haya, yaitu sifat malu minallah, daripada Allah Ta'ala. Sifat malu itu apa? Inqibatul qalbi, yaitu bisa menggenggam hatinya atau menjaga hatinya. Orang yang haya itu, sifat malu itu adalah orang yang bisa menggenggam hatinya, menjaga hatinya betul-betul an ma'asillahi, daripada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal hubbu, dan mencintai billahi, di dalam Allah. Ai ar-rughbah, artinya adalah cinta, bima, di dalam perkara, indallah, yang ada di sisi Allah, minas sawabi, daripada pahala, wa husuli ridha Allah, wa husuli ridhahu, dan menghasilkan ridhonya Allah Ta'ala mahalur Allah. Yang berikutnya wal unsu, dan senang, wal unsu, dan bahagia billahi, kepada Allah. Apa itu bahagia dengan Allah? Bahwa as-sahhu, itu sehat. As-sahhu itu adalah sehat billahi, dengan Allah. Waras, sehat, orang gila, orang majnun, billahi, dengan Allah Ta'ala, Allah. Wa kullu musta'nisin, maka
utawi setiap orang-orang yang merasa berbahagia karena bahagia kepada Allah, sholihun itu adalah orang yang bagus. Wahwa utawi yang seperti itu adalah asar daripada musyahadah adalah orang-orang yang musyahadah musyahadah di jamal hadratillah, yaitu orang-orang yang musyahadah, orang-orang yang bisa musyahadah, bisa melihat dengan sifat-sifat orang yang sudah mampu melihat dengan sifat kebagusannya Allah, sifat jamali hadratillah, yaitu sifat bisa menyaksikan sifat-sifat Allah itu betul-betul sangat bagus, kebagusannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil qalbi, di dalam hati. Wal maqalah al-khamisah al-arba'un, maqalah yang ke-45, Ali Nabi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda, siapa Nabi? Al-mahabbah utawi cinta, billahi karena Allah, billahi karena Allah ta'ala, amur Allah itu anta'buda. Orang yang mahabbah itu apa? Mahabbah kepada Allah itu apa? Wahiyya utai mahabbah kepada Allah anta'buda, supaya ibadah siapa kamu, beribadah siapa kamu, berubudiyah siapa kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahabbah utawi mahabbah itu asasul ma'rifah, itu adalah dasar daripada ma'rifat. Yang dinamakan mahabbah itu adalah asar daripada ma'rifat. Fa inna lis sufiyah, maka sesungguhnya bagi ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu salah maratib, itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa syariah. Yang pertama itu adalah tingkat syariat, wahiyya utawi syariah indahum, menurut ulama al-sufi, ibadatullah ta'ala, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha, karena sesungguhnya ibadah kepada Allah itu adalah al-maqsudah minas syariah. Jadi ibadah kepada Allah itu adalah tujuan minas syariah, daripada syariah. Allati utai syarahiyah, utai syarah indal fuqaha, menurut ulama-ulama al-hikmah itu adalah al-ahkam, beberapa hukum, allati yang bayyana, yang telah menjelaskan hak kepada lati, siapa Allah Ta'ala, Allah lana, kepada kami. Yang tingkatan kedua ma'rifah itu adalah pada watoriqah dan tariqah. Yang kedua itu ulama sufiyah, ulama-ulama tafsir itu disebut dengan tariqah. Watoriqah dan watoriqatan dan tariqah lana bagi kami. Wahya utai tariqah itu apa? Qasdullah itu tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil ilmi wal amal. Jadi tariqah itu adalah qasdullah ta'ala, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kehidupan, seluruh perilaku kehidupannya, seluruh aktivitasnya itu adalah tujuannya kepada Allah. Karena orang bertujuan itu macam-macam, karena ada torekohnya setan itu adalah tujuannya untuk nafsu, tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk jabatan, tujuannya untuk memperturutkan setan dengan nafsu-nafsunya, dengan syahwat-syahwatnya. Nah, torekoh itu tujuannya adalah jalan menuju tujuannya kepada Allah. Tapi perhatikan di sini, bil ilmi wal amal. Di sini perhatikan bil ilmi wal amal. Jadi tujuannya harus dengan ilmu dan amal. Bagaimana orang bertorekoh tidak mau belajar ilmu agama? Kita mau menuju kepada Allah harus dengan ilmu. Mencari dunia saja dengan ilmu. Mau menuju kepada Allah harus dengan ilmu, harus dengan ngaji. Berilmu dan amal dan ilmu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan amal tidak bisa
ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Orang menuju Allah, tarekah, tidak pernah ngaji, tidak bisa ngaji. Gimana? Harus dua-duanya satu paket, ilmu dan amal. Wahya utawi al ilmu, yaitu mengetahui tarekah itu bawatinul umur, di bawatinul umuri, dengan dalamnya berbagai perkara-perkara. Wahya dalamnya berbagai perkara-perkara. Wahya dan utawi tarekah itu samratuha, itu adalah buahnya. Wahya dan utawi ma'rifat, itu samratuha, itu adalah buahnya tarekah. Buah samratuha itu buahnya ibarat. Yang berikutnya lagi adalah yang menjadi asasul ma'rifat, wal iffah itu dan menjaga diri, daripada maksiat. Al-imtina'nya adalah menjaga diri anis soal daripada meminta-minta, minal khalqi, daripada makhluk. Alamatul yakin, utawi tanda-tandanya yakin. Wahya utawi alamat yakin, i'tiqad itu punya keyakinan. I'tiqad anallaha, sesungguhnya Allah ta'ala marul Allah, qadirun, itu zat yang kuasa, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, warazikun, dan zat yang memberikan rezeki, waraziku kulli hayawan, yang memberikan rezeki tiap-tiap hayawan, ma'i'tiqadin, beserta keyakinan, anna rizqa, sesungguhnya rezeki, la yasilu, tidak akan sampai rezeki lagi kepadaman, illa bisauqin, kecuali dengan bisauqillahi, kecuali dengan menggiringnya Allah ta'ala marallah ilaih kepada man. Ya, keyakinan masalah rezeki, kita punya jatah yang menggiring. Kalau kita dapat rezeki itu, kita jangan sombong, itu rezeki itu karena capek saya, karena payah saya. Bukan, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya makhluk yang bersifat tugasnya hanya ikhtiar. Warasul yakin, dan utawi pangkal pokok daripada keyakinan, itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aslul yakin, utawi dasarnya keyakinan, imtisalu amrillah, yaitu membangun turut atau mengikuti, mematuhi perintah-perintahnya Allah, wastinabun nahyih, dan menjauhi larangan-larangan Allah, waridha, dan ridha bitakdillahi, dengan takdirnya Allah ta'ala. Wahwa utawi ridho dengan takdirnya Allah, itu sururul qalbi, itu adalah bahagianya abdi, bima, dengan perkara qaddara, yang telah memastikan kepada perkara, bima qaddara, memastikan qaddara, memastikan kepada siapa Allah ta'ala, alaihi atas ma, minal murri, daripada pahit, minal murri, daripada susah. Murri itu pahit itu ya susah, ya berbagai macam kesusahan, mungkin dicoba dengan berbagai macam ujian, seperti sakit, seperti rezeki susah, seperti menghadapi berbagai macam kesusahan yang dihadapi. Itu adalah dia itu bahagia dengan ini takdirnya Allah. Wal khulwi, dan yang manis, takdir yang manis, yang bahagia, itu semuanya dari Allah. Wabima, dengan perkara qadha, yang telah mengqadha, memastikan qadha, yang telah memastikan siapa Allah kepada jadi yang dinamakan ridho dengan takdirnya Allah, kita harus berbahagia. Semua ini takdirnya Allah. Kita diberi bagaimana, keadaan bagaimana, posisi bagaimana, kondisi bagaimana, itu harus kita ridho, karena itu takdirnya Allah, kehendaknya Allah. Kamu dibikin begini, ya sudah ridho.
bahagia, bahagia. Jangan mengeluh, jangan marah-marah dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan menganugerahkan kepada kita keberkahan, kekuatan zahir batin, menjadikan kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang-orang yang ahlal ilmi wal khair. Kita semuanya dijauhkan daripada sifat-sifat dan keturunan kita, keluarga kita, daripada sifat-sifat syarri wad dhar yang bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diri kita, keluarga kita, hati kita, anak turun kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.